Oke guys, di video kali ini kita akan bahas topik yang menarik banget ya. Judul video kali ini adalah Game Theory in Crypto Trading. Terus, apakah kita bisa nih outsmart the market? Nah, kita bahas dasar-dasarnya dulu aja ya. Kalau yang mau advance ya nanti kita bahas kalau udah pada jago dari sini. Jadi kalau udah lebih jago nanti baru kita bahas yang advance-nya. Kita belajar basicnya dulu aja. Nah, sebenarnya kita dari definisi dulu ya. Apa sih game theory itu? Game theory kan sebenarnya secara simpel adalah gimana caranya suatu kondisi gitu ya, atau suatu pasar atau suatu tempat atau suatu aktivitas itu kita anggap seperti permainan gitu, seperti itu kan. Nah, di sini yang penting dari game theory adalah strategic decision making. Jadi benar-benar kayak perang itu harus strategi gitu ya. Ya di permainan juga harus ada strategi. Jadi di sini keputusan dan perbuatan para pemain akan mempengaruhi satu sama lain. Intinya kayak gitu. Dan ini sangat 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 kentara banget terutama di pasar kripto ya. Konteks di kripto, para player atau para pemain itu ya trader retail, trader institusi, whales, bot dan lain-lainnya. Sementara strategi yang satu sama lain ya ada yang beli, jual, hold, long, short dan segala macamnya. Terus ya masing-masing akan mengalami yang namanya payoff ya. Ada yang profit, ada yang loss. Di sini game teori di kripto itu kita memprediksi bagaimana retail, whales atau bot atau yang lainnya ya faktor-faktor lainnya menggerakkan pasar gitu gampangnya ya. Ini sebenarnya packaging lagi dari ya memang kalau misalkan di technical analysis itu kan ada perang antara bull sama bear. Nah, di sini kita packaging lagi bahwa setiap orang itu bisa jadi bull sama bear tergantung dengan kondisi atau keputusan strategiknya mereka. Kenapa game teori penting di kripto? Karena kripto itu pada dasarnya 24 jam 7 hari ya. Dan chaotic gitu, lebih chaotic. Maksudnya nggak seteratur misalnya pasar saham gitu ya. Ya lebih volatile, tidak seterregulasi itu gitu ya. Ini bisa dilihat kadang-kadang kita suka melihat ada yang kelihatannya sinyalnya sinyal mau turun, tapi ternyata turunnya cuma dikit lalu naik. Atau bahkan sinyal mau naik, taunya turun dan segala macam. Itu banyak eh, pengecohnya gitu ya. Banyak orang yang bilang bahwa di kripto tuh lebih mengecoh daripada di pasar lain. Ya walaupun kalau misalkan kita lihat sebenarnya di balik itu ada sesuatu yang lainnya juga yang mungkin dari si analis tadi kurang terpantau gitu ya atau terabaikan. Tapi pada dasarnya relatif seperti itu. Jadi misalkan ada sinyal bearish tapi trennya masih naik ya akhirnya bearishnya nggak jadi atau misalkan udah kelihatan trennya mau balik arah tapi ternyata nggak jadi balik lagi dan semacamnya ya. Di situ kita selain melihat dari chart, kita juga bisa lihat kira-kira di balik pergerakan harga ini siapa sih yang menggerakkan. Kita bisa coba prediksi sehingga kita bisa mengikuti dan kita bisa minimal nggak kegocek ya. Nah, di sini membaca partisipan pasar. Kalau di kripto ingat sentimen, attention itu yang menggerakkan pasar dan harga. Jadi saya mau coba tambahin sama tempat coret-coretan ya. Sentimen sama attention ya. Dengan kita memprediksi atau gimana kita mengamati sentimen dan attention itu kita bisa prediksi gimana nanti kira-kira pergerakan harganya. Contoh di sini saya punya koin AI16Z ya. Pada saat pertama kali ada sentimen atau ada gembor-gembor AI agent, itu AI16Z naiknya berkali-kali lipat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, yang namanya attentionnya dari AI agent itu pada saat itu berkurang sehingga makin lama AI16Z itu turun dari puncaknya di lebih dari $2 sampai ke sekarang per saya bikin video 0,28 mungkin bisa dibilang 10 sepersepuluhnya atau saat di pucuk bawahnya bahkan mungkin lebih lebih kecil lagi. Ini karena perlahan-lahan attentionnya berubah ditinggal seperti itu. Ini juga sama, mungkin kita bisa lihat Manta pada saat awal-awal itu sangat kenceng banget yang namanya narasi layer 2. Namun pada kenyataannya layer 2 tidak seheboh itu, tidak sebagus itu. Kalau kita lihat data-datanya, dan akhirnya Manta turun ya, dari harga tertingginya mendekati 4, dan sekarang per saya bikin video itu di 0,2. Jadi hampir 1/20-nya. Berikutnya ada Mudeng. Di Mudeng ini, dari kenaikan yang sangat besar. Di sini ada kenaikan puluhan kali lipat. Lalu Mudeng saat
meme coin lagi turun harganya, turun, lalu sentimen meme coin berkurang, Mudeng turun sangat jauh. Baru beberapa minggu ke belakang, saat sentimen meme coin mulai kembali, Mudeng mulai naik lagi. Nah, kedepannya kita tinggal lihat sentimen terhadap meme coin itu seperti apa, dan khususnya sentimen terhadap Mudeng. Karena ada banyak sekali meme coin di luar sana. Kita harus pandai membaca sentimen dan attention-nya dari si meme coin ini. Nah, kita juga bisa melihat sesuatu yang sedikit di balik layar, biar kita nggak ketipu juga. Ini saya beri nama whale watching ya, jadi nontonin para whale. Kita bisa menggunakan dari exchange flow atau laju keluar masuknya aset kripto dari exchange. Kalau misalkan ada banyak yang masuk ke dalam exchange, itu kita berasumsi atau kita bisa asumsikan bahwa para whales itu mau menjual karena mereka jual lewat exchange. Atau kalau banyak yang keluar dari exchange, maka banyak yang akan ngehold hold para exchange para aset-aset kripto tadi. Kita bisa gunakan data ini dan asumsi ini untuk melihat kira-kira harga mau naik atau mau turun. Ini juga bisa kita gunakan ya. Berikutnya, kita juga perlu hati-hati sama yang namanya spoofing. Ini ya bagian dari permainan para whales tadi. Apa itu spoofing? Untuk tahu spoofing itu kita perlu lihat namanya order book ya. Jadi order book itu gampangnya adalah berapa jumlah pesanan yang ada di harga tertentu. Di sini saya kasih contoh di sini ya. Ini adalah siapa yang mau beli Bitcoin dan siapa yang mau jual Bitcoin. Kalau kita lihat di sini, di harga 107.823,85 itu ada yang mau beli 1,441 Bitcoin atau kalau di dolarin kurang lebih 155.000 dolar. Jadi pada saat harga mencapai ke situ, maka order ini akan dipenuhi. Kalau misalkan nggak ada order di sini, maka dia akan lanjut ke order yang bawah. Lanjut ke order yang bawah, seperti itu. Sama seperti penjualan juga. Di sini 107.830,82 seharga senilai 0,087 Bitcoin atau sekitar 9.477. Jika harganya naik dan mencapai sini, maka ordernya akan terpenuhi. Jika naik lagi, maka order yang atas akan terpenuhi dan seterusnya seterusnya. Terkadang whale itu melakukan dalam tanda kutip spoofing, jadi dia akan pasang satu order yang sangat besar di harga tertentu. Misalnya, contohnya di 107.813,94 ini, mungkin whales atau pemain pasar yang besar akan masang misalkan 100 Bitcoin di sini dengan total harganya ya 10 jutaan kurang lebih ya harusnya ya. Nah, di sini sehingga pada pada saat itu kemungkinan orang akan menyangka bahwa harga akan menuju ke situ, baru di situ baru lanjut naik karena yang di sini ordernya kecil-kecil. Jadi orang pada tahu oh, ada banyak nih yang mau beli di sini. Namun begitu harganya mencapai mendekati situ, mendekati 107.813,94, misalkan di 107.814 gitu ya. Tiba-tiba ordernya dihilangin, di cancel. Sehingga ya akan jadi tambah turun lagi harganya karena tidak jadi dibeli oleh whales yang ada di situ. Atau sebaliknya, whales memasang order jual misalkan di atas 107.841 dengan misalkan Bitcoinnya 100 Bitcoin gitu. Pada saat harga naik, whales-nya nge-cancel. Nah, itu kita perlu hati-hati seperti itu. Jadi, order book ini kita perlu berhati-hati dengan spoofing seperti itu. Karena banyak yang orang itu bisa masang order lalu cancel, pasang order atau cancel itu semudah itu. Gitu. Nah, atau whales juga bisa melakukan yang namanya liquidity grab. Apa itu liquidity grab? Sekarang saya mau coba kalian pikirkan. Misalnya, ini di sini kalau nggak salah waktu Bitcoin harganya 70.000 sekian ya. Nah, jadi kita biar for the sake of simplicity, anggap saja area ini adalah 75.000 ya. Harganya nggak segitu tapi biar gampang hitung. Misalkan ini adalah 75.000 gitu. Oke, pikirin kalau saya adalah seorang whales dengan uang misalnya 75 juta USD. Misalnya seperti itu. Kalau saya beli Bitcoin di 75.000, teorinya saya akan beli dapat 1.000 Bitcoin. Namun karena order booknya mungkin nggak cukup, bisa jadi kalau misalkan saya beli di sini 75.000, saya dapat harga rata-rata mungkin di sini di 80.000 atau mungkin di 77.000. Misalnya di sini ya 80.000 gitu. Itu not a good deal ya buat saya. Ini lumayan banget nih. Kalau saya dari beli 75 juta atau 1.000 Bitcoin dengan selisih 5.000 dolar per Bitcoin, itu udah sayang banget.
Yang bisa saya lakukan adalah nyari liquidity. Gimana caranya? Kita anggap bahwa 75.000 ini secara konsensus sudah membentuk support ya. Terutama bagi para retail, ini adalah support yang sangat-sangat klasik. Ini ada pantulan, ini ada pantulan, dan di sini ada pantulan. Support yang sangat klasik kan. Jadi yang saya lakukan, begitu harga menyentuh support, saya misalkan akan korbankan, misalnya 3 sampai 5 juta saya untuk menjual Bitcoin atau nge-short Bitcoin atau apapun, atau misalkan saya punya Bitcoin lagi, itu saya jual secara besar-besaran sehingga harganya turun sampai ke sini. Perhatikan yang ini ya. Harga udah turun. Ini kan namanya breakdown ya. Breakdown. Apa yang terjadi kalau misalkan support itu di breakdown? Menurut analisa teknikal klasik, ya harga bakal turun terus. Apa yang terjadi kalau harga bakal turun terus? Pertama, para retail akan set stop loss atau cut loss, ya kan? Yang kedua, mereka akan ya jual rugi, cut loss, atau mereka bahkan akan pasang short bisa juga. Itu menandakan adanya jualan agak besar-besaran kan. Begitu ada jualan yang besar-besaran, anggap aja di sini harganya di 73.000 misalkan ya. Apa yang saya lakukan? Saat mereka pada jual, banyak sekali yang menjual di 73.000 atau 74.000 atau pokoknya di bawah 75.000. Saya masuk dengan uang sisa saya, masuk ke sini. Sehingga terjadilah ini nih, candle yang sangat besar ini. Dan di sini, kalaupun saya di sini sampai 76.000 gitu ya, saya masih untung karena kebanyakan order saya akan dieksekusi di bawah 75.000. Sehingga saya mendapatkan harga rata-rata ya mendekati 75.000 dengan uang saya 75 juta. Nah, akhirnya terjadilah kenaikan dari situ. Karena kenapa kenaikan? Karena yang mau jual udah nggak ada liquidity, liquidity-nya udah diambil sama saya sebagai bull ya, sebagai yang mau harga naik gitu. Ya udah, saya untung. Itu yang namanya liquidity grab. Jadi next time hati-hati kalau misalkan ada support atau resisten yang tertembus. Karena resisten juga bisa juga. Saya mau jual, ya kita bisa juga melakukan seperti itu. Gitu. Nah, berikutnya ini retail dan FOMO yang merupakan permainan psikologi ya. Ini banyak terjadi di media sosial. Pertama misalkan ini Jim Cramer yang katanya kalau misalkan dia ngomong biasanya kejadian sebaliknya, atau Donald Trump yang katanya bilang technical analysis kalian tidak sebanding dengan tweetnya dia gitu, seperti itu. Ini ya karena memang bisa dibilang figur yang influential ya. Figur yang punya influence atau pengaruh besar itu bisa menggerakkan pasar. Nah, di sini kita harus melihat di balik itu niatnya dia itu apa? Apakah benar Jim Cramer yang katanya setiap kali ngomong selalu kebalikannya? Apakah benar dia sebodoh itu? Atau di balik itu dia sudah punya order yang sebaliknya dari yang dia omongkan? Apakah Trump sebarbar itu dan pasar senurut itu? Atau di balik itu ada sesuatu? Walaupun kita agak susah ya untuk mencari infonya, tapi biasanya sebagai trader atau sebagai investor itu ada yang paling 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 jelas, yaitu di chart atau analisa teknikal. Makanya di sini saya bilang tanpa sinyal teknis yang jelas banget, jangan ambil keputusan. Kebanyakan masalah dari kita mengambil keputusan dari sinyal teknikal yang nggak jelas-jelas banget. Yang misalnya, oh ada indikasi mau naik, tapi belum terkonfirmasi banget, kita udah ambil keputusan gitu. Ini saya kasih contoh sedikit kalau kita ngomongin market structure. Misalkan kita lihat harga itu naik. Naik itu kan bikin seperti ini ya. Sementara kalau turun dia bikin lower low dan lower high ya. Kadang-kadang saat kita lihat harga itu naik, lalu kita melihat baru penurunan seperti ini, kita sudah pengen short. Karena bilangnya ini candlenya besar banget atau misalkan ini tanda-tanda mau turun. Padahal yang perlu kita tunggu adalah pembentukan lower low baru. Nah, kadang-kadang sinyal teknisnya belum terlalu jelas, kita udah ambil keputusan. Atau misalnya sebaliknya, kita udah tahu ada support di sini, saat harga turun, kita belum melihat adanya misalkan candle yang bagus atau perubahan struktur, kita langsung masuk. Terus kita nyalahin whales atau nyalahin di sosial media. Nah, itu yang hati-hati. Makanya untuk menghadapi yang memanipulasi pasar atau misalkan menghadapi yang ada di sosial media, ini yang paling jelas adalah sinyal teknis yang sangat-sangat clear. Harus ada itu dulu keputusan kita. Yaitu yang cuma bisa kita lakukan sebagai retail trader. Karena kita nggak punya info-info A1 yang ada di balik layar. Gitu. Nah, sekarang kita juga bisa menghadapi ya di pasar yang menghadapi bot atau MEV bot. Terutama ini untuk yang trading di DEX ya. Trading on-chain.
Bot itu mengeksploitasi momentum dan dia juga mengarbitrase ya. Untuk melawan bot, yang paling baik menurut saya untuk sekarang ya, yang paling aman yang kita tidak perlu, buat kita yang nggak punya tools yang macam-macam, limit order itu lebih bagus daripada market entry. Karena bot itu bisa mengeksekusi pada saat kita udah market entry sekarang, dia akan menyerobot entryan kita gitu. Jadi kita dapat harga yang lebih mahal. So, key takeaways-nya untuk video kali ini, stay strategic ya, biar kita nggak dipermainkan pasar ya. Pasar itu kayak ya permainan, kalau kita nggak strategis ya kita dipermainkan aja, kita jadi bahan mainan orang gitu, seperti itu. Lalu pikirkan juga seperti main catur, atau pikirkan seperti seorang whales yang duitnya banyak, kalau mau harganya bergerak itu gimana. Jadi kita ngikutin arusnya dia. Di sini cara lihatnya ya kita lihat dari data on chain, dari technical yang jelas. Oke, jangan sampai kita outplayed by the market ya. Jangan lupa follow juga kita, follow Bit di YouTube, subscribe, dan di Telegram juga ada juga. Thank you telah menonton teman-teman. Sampai jumpa.